Jadi permakultur itu sebenarnya nggak harus punya lahan luas, enggak gitu. Jadi lebih ke pola pikir aja sih, kerangka berpikir bahwa oh kemandirian itu sebenarnya bisa gitu, walaupun di lahan yang minim. Kerangka berpikir untuk bumi yang lebih baik gitu. Karena ada etikanya ada 3 kan, peduli bumi, peduli manusia, sama berbagi adil. Berkebun ya sebenarnya nggak sekedar tentang berkebun gitu, tapi gimana caranya berkebun itu jadi sesuatu yang baik untuk ekosistem gitu, untuk ekosistem dan juga untuk ekosistem itu termasuk kita kan, termasuk kita manusia, terus hewan-hewan yang ada di situ, makhluk yang di atas tanah dan juga makhluk yang di dalam tanah gitu. Perkenalkan, nama saya Mukhriban Isnan, biasa dipanggil Isnan. Kebetulan lahan saya itu berada di dusunnya Sembungan, desanya Ngulurejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo, Jogja. Ini tuh lagi bikin kompos, bukan bikin sih ya, ini sebenarnya udah siap kalau yang ini. Tinggal diaplikasikan ke tanah. Jadi kompos sama sekam bakar sih, sama mikroorganisme lokal, gitu sih. Perbandingannya itu kompos 1, sekam bakar 1, sama mikroorganisme lokal itu secukupnya aja sih, gitu. Kalau punya abu, pakai abu, abunya 1/10, kayak gitu. Terus kalau ada nutrisi, tambahin nutrisi juga, gitu. Dan semuanya itu bisa dibikin dari sisa organik rumah tangga sih. Kalau misalnya ada itu, langsung kita ini, nah di sini. Ini kan sebagian dari sisa di kebun, bersih-bersih di kebun, juga dari sisa organik rumah tangga di rumah gitu. Nah ini kita stokin kayak gini. Nanti kalau udah terkumpul lumayan banyak, minimal 1 kubik, karena kebunnya ya sebenarnya nggak terlalu luas, ini sisa banget sih sebenarnya, sisa 1 kubik. Nanti kita bikin pakai metodenya hot compost sih paling seneng. Tapi kalau yang lahannya sangat minim, kecil, bisa pakai metode ember tumpuk atau pakai planter bag kayak gini aja, langsung bisa bikin kompos nanti. Udah cukup lah untuk di halaman rumah gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri itu full time urban farmer sih, lebih ke situ. Full time urban farmer, cuman sekarang lebih belajar tentang yang ramah lingkungan, alami, ramah lingkungan. Terus metodenya belajar tentang permakultur sih, walaupun juga belajar metode-metode yang lain gitu. Background pendidikan, saya itu lulusan UGM sih sebenarnya, teknik nuklir. S1 teknik nuklir, tapi akhirnya terjun di bidang apa ya istilahnya, pertanian lah ya, walaupun pertanian skala kecil lah ya, skala rumah tangga sih gitu. Oke, ini di kebun dapur kami sih.
Terus ini lagi pangkas-pangkas aja, pangkas-pangkas. Ini kan ada rak ini di samping saya ini. Jadi raknya itu contoh untuk menanam di lahan sangat minim. Ini, nah ini contohnya kayak gini. Nah, nanam alami bisa kayak gini ya, pakai bak aja kayak gini. Nah, di bawahnya daripada nganggur, bawah rak-raknya ini saya tanami ubi jalar sama telang. Ubi jalarnya itu nanti bisa buat masak pucuknya, bisa juga buat kompos cair, kompos padat, bisa juga untuk campuran pakan ayam. Jadi semua space dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan integrasi yang ada. Jadi kalau di kita itu kan kita integrasikan antara dapur, terus kandang ayam, dari sisa organik yang kita punya, juga dari tanaman yang di kebun. Jadi dari awal kita bisa ngerancang tuh, kita bisa ngedesain. Kalau kita belajar permakultur itu kan lebih ke desain ya, lebih desain, baik itu desain sistemnya maupun desain elemen-elemennya gitu. Nah ini cara paling gampang untuk bikin pupuk dari ini. Cuma dari kayak gini aja, ini ada gulmanya juga kan. Masalah adalah solusi. Jadi gulma itu kan masalah sebenarnya, tapi itu bisa jadi solusi untuk kebun juga. Ini bisa jadi pupuk gitu, bisa jadi pakan ayam gitu, bisa jadi pupuk organik cair, bisa juga jadi pupuk padat, jadi kompos. Nah kayak gitu. Kalau di kompos padat nanti jadi bahan hijaunya. Kalau untuk pupuk paling mudah pakai metode namanya jadam ya, udah paling gampang. Itu tinggal direndam pakai air aja, udah seminggu udah bisa dipakai. Oke, ini pengganti leaf mold. Jadi kita pakai ini sebenarnya ya kayak leaf mold sih sebenarnya. Cuman di proses pengomposan kita yang udah hampir jadilah ya. Ini bentuknya kayak gini, daun-daunan yang udah hampir lapuk. Ini bisa jadi starternya ya. Nah, kita masukkan aja ke sini ya. Kita masukkan ke tadi, gulma-gulmanya tadi. Kayak gitu. Kalau sudah tinggal dikasih air. Kasih air sampai penuh. Dikasih air sampai penuh. Udah gitu aja, terus ditutup. Kalau bisa ditaruh di kebun, itu kisaran mulai 1 minggu udah bisa digunakan. Oke, kita mau praktek untuk memberi pupuk ya. Ini pupuk yang tadi udah dibikin ya. Ini 1:10 ya, perbandingannya itu 1:10. Kita kasih air. Ini kita kasih air. Yang ini tadi 500 ml, ini 5 liter kan, 1:10. Oke, ini jadi pengaplikasiannya ya. Satu tanaman kira-kira separuh aja sih, sekitar 250 ml kayak gini. Jadi kalau salah satu konsep istilahnya berkebun ini tuh keberagaman ya. Jadi kita menanam itu nggak monokultur, karena salah satu kerusakan tanah itu
disebabkan adanya pertanian yang monokultur. Jadi mikroorganisme di dalam tanah itu kurang bervariasi, akhirnya tanahnya jadi bantat dan lain-lain. Jadi sebenarnya di tanah itu kan ada namanya jaring kehidupan tanah. Jadi sebenarnya di situ itu antara tanaman dan juga mikroorganisme tanah itu sebenarnya mereka saling support gitu. Jadi tanaman itu kan berfotosintesa menghasilkan gula. Nah, gula itu akan diambil oleh mikroorganisme tanah. Sebagai gantinya, mikroorganisme tanah akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi mereka saling support. Nah, untuk saling berkoneksi, saling bertukar informasi, biasanya mereka itu di jaring internet tanah itu ada namanya jamur mycorrhiza. Nah, jamur mycorrhiza itu bisa menyebar sangat panjang ya. Jadi jangkauan akar yang tidak terjangkau itu bisa dijangkau oleh hifa ini, oleh hifa mycorrhiza ini. Nah, ini salah satu contoh bedengan yang bahkan ada tanaman apa? Ada pepayanya ya. Nah, ini pepayanya sebenarnya tumbuh sendiri, cuman sayang kalau dipangkas. Terus ini juga ada cabai, ini tanaman cabai, ini juga cabai. Terus ada okra. Jadi kayak hutan lah ya. Hutan itu kan ada layer ya, ada layer-layernya. Nah, di bedengan ini juga ada layer-layernya ya. Paling tinggi ya ada cabai kan. Cabai ini juga. Terus di bawahnya ini ada sawi. Ini ada sawi di sini. Ada pakcoy juga. Terus ada support sistemnya, ini ada marigold namanya. Jadi tanaman marigold ini kan nanti kalau udah berbunga bisa sebagai untuk mengundang serangga supaya ekosistem di kebun ini jadi seimbang lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada predator alami gitu. Kalau di kita memang tidak menganggap bahwa serangga itu sebagai hama gitu. Jadi intinya kalau hama itu kan sebenarnya menyerang tanaman hanya tanaman yang lemah aja. Terus di sini juga ada kacang tunggak. Nah, ini ada kacang tunggak. Cuman kalau biasanya karena dia itu hanya sebagai support system di bedengan ini, jadi lebih ke untuk menyuburkan tanah. Jadi kacang tunggaknya itu harusnya sebelum berbunga dia dipangkas gitu. Nah, dipangkas kayak gini. Supaya ketika dipangkas itu nodul-nodul di akar itu akan terpendar untuk digunakan sama tanaman yang lain gitu. Jadi kayak mupuk, tapi apa ya, kita itu nggak mupuk sebenarnya, tapi tanaman gitu. Jadi tanaman itu saling support, saling membantu gitu. Nah, ini bisa juga cuma di chop and drop ya, cuma dipotong-potong kayak gini, terus nanti dimasukin lagi sini. Nah, ini okra, terus ini juga ada tanaman jengger ayam ya, jengger ayam ini juga supaya predator alami pada datang. Permakultur banyak yang tahunya cuma istilahnya tanaman dipotong balikan ke tanah kan gitu, apa bisa subur kayak gitu, padahal nggak semata-mata tentang itu kan, tapi tentang keberlanjutan itu kan. Jadi gimana caranya membuat sistem yang itu tuh tidak menghasilkan sampah kan. Jadi makanya chop and drop itu salah satunya, walaupun sebenarnya banyak metode lain untuk menyuburkan tanah gitu. Bisa pakai tanaman, bisa pakai tanaman itu misalnya cover cropnya gitu. Terus mulsa itu bisa pakai bahan organik, bisa juga pakai bahan hidup kayak misalnya chop and drop kayak tadi yang bahan hidup itu kan sebenarnya juga sebagai mulsa kan. Mulsa itu nanti lama-lama akan terdekomposisi juga jadi kompos kan, jadi makanan tanah juga gitu. Tanaman hidup misalnya kayak tanaman legum, tanaman nitrogen fixer, yang itu tuh tanaman nitrogen fixer juga macam-macam kan, ada yang cuma kecil, ada yang merambat, ada yang tanaman besar kayak gitu. Jadi tergantung lahan kita itu seberapa, kita bisa ngedesain itu sih untuk supaya kita itu bisa mandiri gitu, walaupun skalanya kecil banget gitu. Jadi permakultur itu sebenarnya nggak harus punya lahan luas, enggak gitu. Jadi lebih ke pola pikir aja sih, kerangka berpikir bahwa oh, kemandirian itu sebenarnya bisa gitu, walaupun di lahan yang minim, seperti itu sih. Dan kerangka berpikir untuk bumi yang lebih baik gitu, karena ada etikanya, ada 3 kan, peduli bumi, peduli manusia, sama berbagi adil. Nah, kira-kira itu sih. Jadi kalau misalnya kita berkebun ya sebenarnya nggak sekedar tentang berkebun gitu, tapi gimana caranya berkebun itu jadi sesuatu yang baik untuk ekosistem gitu, untuk ekosistem, dan juga untuk ekosistem ini termasuk kita kan, termasuk kita manusia, terus hewan-hewan yang ada di situ, makhluk yang di atas tanah, dan juga makhluk yang di dalam tanah gitu.
Oke, jadi ini kita itu mau nanam terong ya di bedengan yang kemarin udah kita tanami macam-macam juga. Tadi kita sudah kasih top up ya kompos ya. Sudah kasih top up kompos, ini cuma 2-4 cm aja. Jadi tanahnya itu nggak perlu dicangkul-cangkul ya, jangan dicangkul karena kalau tanahnya itu dicangkul nanti kan merusak ekosistem yang udah ada di dalam. Yang tadi sudah saya ceritain tentang jamur mycorrhiza tadi. Salah satunya itu kalau tanah dicangkul itu ya akan merusak ekosistem di tanahnya gitu, yang udah terbangun. Makanya ini cuma di top up aja. Habis itu ya sudah, tinggal ini kita masukin aja ke sini. Udah deh gini. Udah, nggak perlu pakai sekop lagi ya karena udah ini ya, udah hidup. Jadi kalau mau nanam ya udah tinggal di ini aja. Nah ini contohnya nih, tanahnya itu udah inilah gembur banget. Nah gini. Nah setelah ini nanti tinggal kita kasih mulsa. Mulsanya biasanya kita pakai ini, pakai sekam. Nanti di atasnya nanti kita tebarin lagi kayak gini. Ini kita kasih mulsa organik ya, supaya melindungi tanah, hemat air juga, melindungi dari erosi juga. Yang terpenting adalah menjaga kelembapan ya, supaya mikroorganisme tanah tetap berbahagia. Motivasinya kenapa berkebun, kenapa bertani, sebenarnya awalnya cuma pengen menyediakan sayuran sehat aja untuk anak istri. Jadi ingin dapat sayuran sehat untuk anak istri. Cuman makin kesini ada tambahan lagi, sehat dan barokah gitu sih. Kalau yang dirasakan sebenarnya ya banyak sih ya manfaatnya. Jadi pertama tentang kesehatan, jadi di keluarga ya alhamdulillah ya lebih sehat sih. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, dilihat dari riwayat, mungkin riwayat sakit ya. Kalau dulu mungkin anak-anak sering sakit misalnya kayak gitu. Nah sekarang lebih terkoneksi dengan alam, terus nyeker, berkebun kayak gitu. Ternyata juga lebih anak-anak itu lebih, imunnya itu lebih bagus gitu. Imunnya lebih bagus. Kalau saya sendiri juga saat berkebun itu lebih tenang aja sih, lebih tenang. Terus mau ngapa-ngapain itu juga nggak kemerungsung lah istilahnya, nggak kemerungsung. Jadi bukan berarti santai ya, tapi lebih tenang aja sih, mikirin sesuatu juga lebih enak sih gitu. Kita lanjut untuk bikin, bisa pesnap, bisa untuk pertumbuhan juga ya. Jadi yang perlu disiapkan cuma botol aja, pakai botol air mineral bekas.
terus kulit bawang yang habis dari istri masak dikumpulin, terus sama air cucian beras. Kisaran 1,2 liter aja. Kalau udah nanti tinggal dimasukin kulit bawang putih, bawang merahnya. Oke. Kalau udah langsung ininya dimasukin ya. Sampai nanti penuh aja ya. Ini sebenarnya bisa juga ditambahin, kalau misalnya untuk tanaman buah bisa ditambahin, nah ini cangkang telur ya, cangkang telur. Nah ini juga cangkang telur ayam organik yang kami kami pelihara juga ya. Nah kalau mau ditambahin ya tinggal ini terus masukin aja kayak gini. Nah kalau untuk membantu ininya kulit cangkang telurnya itu cepat terurai, kalau ada kulit sisa jeruk gitu bisa dimasukin. Harapan saya sebenarnya makin banyak sih, makin banyak orang mulai belajar tentang berkebun secara alami, ya nggak harus tentang permakultur, nggak harus yang lain, tapi lebih kepada kita juga peduli bahwa oh ternyata potensi di rumah itu banyak kok yang bisa kita jalankan untuk kita bisa mandiri sayur misalnya. Kita juga intinya ngumpulin sisa organik rumah tangga yang 30% lebih kan, menyumbang 38% yang masuk ke TPA, yang sekarang jadi masalah besar kan, TPA semuanya penuh. Nah kalau semua rumah tangga menerapkan konsep-konsep seperti ini, kan akhirnya sampah organik itu harusnya nggak berakhir di TPA kan, mungkin malah kurang gitu loh. Dan itu tuh tinggal diputer aja, sisa sayur kita bikin komposnya masuk ke kebun kan. Kebunnya nanti ada sayur lagi, sayur masuk ke dapur, sisanya masih masuk ke ayam, masuk ke kompos lagi, masuk lagi ke kebun. Gitu aja sih, muter aja terus gitu. Dan insya Allah itu ya di alam sebenarnya kan kayak gitu kan. Daun jatuh ke bawah, terus jadi terdekomposisi jadi kompos. Prosesnya kan sebenarnya kayak gitu. Makanya pupuk terbaik dari buah ya buah itu sendiri kan. Pupuk terbaik daun ya dari daun itu sendiri gitu. Jadi kalau mau keberlanjutan meskipun pakai pot kecil aja sudah bisa kan.